Nanti ini ada taklim dari Habib Ubaidillah Hafsi dari Surabaya. Nanti kita lanjut salawatan lagi, anak soleh sama Turi Pote. Jangan pulang. Kalau pulang gak berkahnya. Taklim dulu, insya Allah berkah semuanya. Tetap duduk, yang belakang duduk. Ini yang belakang duduk. Nanti salawatan lagi sampai subuh jadi panitia mang. Gak boleh pulang, awas, mulai, awas, kata berkah, kata syafaat ke Nabi. Gini, mantang pulang sebelum mau giam, awas, gih. Niki taklim Habib Ubaidillah Hafsi, waktu dan tempat kami silakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'a huda, amma ba'du. Yang saya hormati Al-Habib Hadi bin Syekh As-Segaf, yang saya hormati Mas Nuaim yang dari Berbek, tuan rumah, juga saudaranya Mas Yaya. Yang saya hormati segenap pengurus Nahdlatul Ulama, baik dari Syuriah dan Tanfidhiyah beserta banom-banomnya, terutama bapak-bapak Banser yang siap mengawal pengajian. Yang saya hormati segenap pengurus Masjid Darussalam dan segenap remaja Masjid Darussalam, segenap panitia, para tokoh masyarakat, segenap aparatur pemerintah yang hadir baik sipil maupun TNI Polri, terutama Bapak Lurah beserta atau Bapak Kepala Desa beserta perangkatnya, para tokoh masyarakat, para sepuh lan bini sepuh, hadirin hadirat yang kita semuanya insya Allah selalu dan senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini Darussalam bersolawat dalam rangka memperingati tahun baru Islam dan dalam rangka tasyakuran atas kemerdekaan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Semoga sekali merdeka tetap merdeka, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita membicarakan tentang tahun baru Islam, maka sudah selayaknya kita kembali kepada awal mula tercetusnya tahun baru Islam. Karena tahun baru Islam dimulai dengan tahun Hijriah, itu ditetapkan oleh Sayyidina Umar ibn al-Khattab ketika beliau menjabat sebagai Amirul Mukminin. Jadi nek diwara bid'ah ya bid'ah, ini gak dilakukan oleh Nabi Muhammad. Nah, terus nek sampean gak gawe tahun Hijriah, gak gawe tahun Masehi, apa yang gawe tahun apa? Monyet. La ilaha. Repot aliran sebelah itu, nggih. Aliran Ahlul Bingung wal Jamaah. Nggih. Rasulullah gak menetapkan tahun baru Islam, tahun Hijriah, tidak ditetapkan oleh Nabi Muhammad. Juga zaman Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tidak ditetapkan tahun baru Hijriah. Yang menetapkan tahun baru Hijriah dimulai dari Muharram adalah Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Dibilang Hijriah karena dimulai dari hijrahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dimulai juga di bulan Muharram karena dimulai dari hijrahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari hijrah ini banyak pelajaran yang bisa kita dapatkan, terutama pengorbanan Nabi, pengorbanan para sahabat di dalam hijrah ke Madinah. Ini nggak gampang. Kalau kita mau pindah ke satu daerah, kita pasti tahu daerah tersebut sudah ada rumahnya, ada kerjanya, ada fasilitas. Bahkan terkadang orang pindah ke daerah yang lain karena di situ lebih enak daripada daerahnya sendiri. Kadang-kadang
Kadang ada orang Surabaya pindah ke Sidoarjo, ada orang Sidoarjo pindah ke Surabaya, ono wong Madura pindah na Surabaya, ono wong Surabaya pindah na Korea. Jatuh nih Korea ya. Kenapa? Karena di sana lebih menjanjikan, lebih enak, lebih dapat duit banyak. Karena saya barusan mengawinkan ada orang dari Madura kerja di Korea. Gajinya per bulan 20 juta. Padahal cuma jadi nelayan. Subhanallah, gajinya lebih tinggi. Sehingga dia bisa ngambil mobil dan lain sebagainya. Masya Allah. Nah, ini Nabi dan para sahabatnya hijrah ke Madinah. Di sana nggak ada rumah, nggak ada fasilitas, nggak ada pekerjaan. Tapi karena memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini pengorbanan yang luar biasa. Kalau kita mungkin kalau kita hidup di zaman tersebut, mungkin saya mikir mungkin, waduh, tinggal no omah. Pasti kalau jenengan, waduh apa ini tinggal no omah tak tol di sini baik. Ya, dijual sudah laku baru pindah. Ini nggak pakai mikir, dijual. Bahkan yang punya toko-tokonya ditinggalkan. Padahal mereka ke Madinah nggak punya apa-apa. Sehingga di Madinah itu ada namanya Ashabus Suffah, sahabat-sahabat yang miskin, yang nggak punya rumah, tinggal di serambi masjidnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pengorbanan dari Nabi yang paling besar, karena Nabi itu paling cinta sama Mekah. Sehingga dalam hijrah ketika keluar dari kota Mekah, beliau berbalik ke kota Mekah sambil mengatakan, wallahi innaki la ahabbul bilad ilayya. Demi Allah wahai Mekah, engkau adalah kota yang paling aku cintai, kata Rasulullah. Kalau aku nggak diusir, aku nggak keluar dari wahai Mekah. Pengorbanan yang luar biasa. Beliau lahir di Mekah, keluarga beliau semuanya di Mekah. Akhirnya beliau harus keluar dari Mekah. Kemudian beliau dikejar-kejar. Hijrahnya itu dikejar-kejar, nggak aman-aman baik. Ya maaf, coba kalau pemimpin zaman sekarang kesana kemari pasti ada pengawalan, betul. Pasti ada pengawalan. Ini pemimpin dunia akhirat Nabi Muhammad. Sama sekali nggak ada pengawalan. Bahkan ketika beliau menyampaikan kepada para sahabat, wahai para sahabatku, Allah telah mengizinkan kalian hijrah ke Madinah. Ayo silahkan hijrah. Para sahabat bilang, ya Rasulullah, tidak akan lebih baik engkau hijrah bersama kami sehingga kami bisa melindungimu ya Rasulullah. Apa jawaban pemimpin yang luar biasa? Wahai sahabat-sahabatku, yang diincar oleh kaum kafir Quraisy itu aku. Kalau aku hijrah bersama kalian, hijrah kita penuh dengan mara bahaya. Tapi kalau kalian hijrah, kaum kafir Quraisy tahu aku masih di Mekah, maka kalian akan aman-aman saja. Subhanallah. Kira-kira kalau pemimpin zaman sekarang Melayu dhisik atau buri? Melayu dhisik. Pak, aku rakyatmu Pak. Sakarepmu. Nafsi. Ayo urus awak dewe-dewe. La ilaha illallah. Kita pernah lihat film yang mereka memprediksi kiamat itu tahun 2012. Ya, ada filmnya itu 2012. Saya juga lihat itu. Ternyata yang dapat prioritas ya para pemimpin, juga orang-orang kaya, betul. Rakyatnya pano. Jadi mereka ingin selamat dari kiamat. La ilaha illallah. Tapi filmnya enak lah dilihat, foto-foto menghayal gitu. La ilaha illallah. Nah, hijrah para sahabat kebanyakan sembunyi-sembunyi, kecuali Sayyidina Umar bin Khattab hijrah terang-terangan. Sayyidina Umar teriak di depan Ka'bah sambil mengatakan, karena di situ banyak kaum kafir Quraisy pembesarnya lagi jagongan. Ya, saya suka jagongan dekat Ka'bah. Inni muhajir ghada. Saya besok hijrah. Saya akan melewati balik bukit ini siang-siang. Maka barang siapa yang kepingin istrinya janda,
kepingin anaknya menjadi anak yatim, silahkan hadang saya di balik bukit itu. Subhanallah. Sayyidina Umar itu jangankan manusia, setan wae wedi Sayyidina Umar. Jangankan sama Sayyidina Umarnya, Rasulullah menyampaikan, inna syaitana la yafruqu min dhilli Umar. Syaitan itu lari terbirit-birit dari bayangannya Umar. Kelihatan bayangannya Sayyidina Umar saja sudah lari terbirit-birit. Warga berbek ya apa? Wani mek setan. Perungu kuntilanak guyu wae wis melayu ya. Padahal kuntilanak itu setan sing paling lucu. Guyu tok nggih. Padahal kerung guyu nih kuntilanak langsung fus. Padahal sing guyu bojone ya Pak Tugiman padahal. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah belum diizinkan hijrah, makanya beliau tetap di Mekah. Subhanallah. Di Mekah tinggal beliau, Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar yang laki-laki, sisanya perempuan. Maka pada malam hijrah siang-siang, kaum kafir Quraisy mengadakan rapat di tempat namanya Darun Nadwa. Ada pendapat yang terakhir dari Abu Jahal, wes dipateni wae Muhammad ini. Kita punya 40 suku, masing-masing utus satu pemuda yang badannya tegap, menyabet Muhammad dengan satu sabetan. Sehingga dendam Bani Hashim, Bani Muttalib tersebar di 40 suku. Mereka nggak mungkin akan balas dendam. Sehingga mereka rela untuk menerima dia, yaitu bayaran. Disetujui sama iblis, disetujui oleh kaum kafir Quraisy yang lain. Malam-malam Joko, 40 pemuda, tegap, sigap, bawa pedang, wis gak turu. Sebab katanya Abu Jahal, jangan bunuh Muhammad di rumahnya, nggak boleh. Itu menyalahi aturan. Si ono aturan. Subhanallah. Makanya Rasulullah disebut innama bu'itsu li utammima makarimal akhlak. Kaum kafir Quraisy itu masih ada akhlaknya, yaitu nggak membunuh di rumah. Kalau dia keluar rumah baru sabet. Entenono metu teko omane salat subuh. Oke, katanya para pemuda. Malam-malam datang izin. Rumahnya Nabi Muhammad itu ada celah-celahnya. Jadi dari luar rumah, kalau diintip apa yang dalam rumah itu kelihatan. Mereka lihat Rasulullah tidur pakai selimut yang berwarna hijau. Subhanallah. Pas hijrah, waktunya hijrah tengah malam, Rasulullah membangunkan Sayyidina Ali. Ali tidur di tempat saya tidur tadi. Tidur pakai selimut hijau. Rasulullah keluar dari pintu depan. Padahal 40 pemuda. 40 pemuda. Rasulullah keluar dari pintu depan, ngambil tanah, tidak ada satupun dari 40 pemuda yang melihat Rasulullah. Pandangannya tertutup. Padahal melek kabeh, wis ngombe kopi sak ember kabeh. Makanya saya selalu ingatkan kepada ibu-ibu sing bojone kerasa nak giras. Yo gak dilarang nak giras. Oh, sok nak giras 5 jam. Mungkin ya tikaf apa iki, Bu. Oh, turu aku. Nek sampai duwe bojo gemar nak kira sak turunnya budal, gawe no kopi sak ember. Nggih, Bu. Ngomong, Bu, aku apa nak kira, Bu? Ya, Pak, monggo, tapi entekno dhisik kopi sak ember. Kapok insyaallah. Nggih. Kalau larangan kalau larangan nak kiras, kalau larangan sing dilarang ribah nak kiras. Nggih. Sing dilarang Ramadan isu-isu nak kiras. Isu nak kiras, iya opo lali, opo poso, opo no halangan. Lagi datang, mosok wong lanang datang bulan ya. La ilaha illallah. Nabi keluar dari pintu depan ngambil tanah, meletakkan tanah itu masing-masing di kepala 40 pemuda sambil membaca wa ja'alna min baina aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Subhanallah, ini abah saya punya ijazah. Sehingga sampai sekarang ada muridnya abah itu dari daerah Pasuruan, itu nggak punya SIM, dikasih ijazah sama abah baca ini. Kalau ada operasi baca ini wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Gak ketangkep operasi, padahal gak duwe SIM sampai saiki. Wong sampai duwe putu
ojo njaluk ijazah be aku. Ojo watap polisi kan ayo kok gini. Sing salah diri aku ya ada polisi ya. Subhanallah, 40 pemuda masing-masing kepalanya ada tanah. Rasulullah ingin menunjukkan kepada mereka, kekuatan Anda tidak ada apa-apanya dibandingkan kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah juga pernah mengambil pandangan dari Ummu Jamil, istrinya Abu Jahal. Suatu saat dia membawa kayu ingin memukul Rasulullah. Padahal Rasulullah duduk depan Ka'bah dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tapi Ummu Jamil cuman kelihatan Abu Bakar As-Siddiq tok. Mek ketokan Abu Bakar As-Siddiq. Tanya sama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, "Aina sahibuka? Mana temanmu itu? Apa tak gepuk ambek kayu iki?" Sayyidina Abu Bakar bingung, gak iso jawab. Delok Ummu Jamil, bojone Abu Jahal, delok Rasulullah ngomong, Allah sudah mengambil pandangannya dari aku. Sehingga disebutkan dalam Al-Quran, wa mra'atu hammalatal hatab, istrinya bawa kayu yang ingin membunuh Nabi besar, ingin memukul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, jalan sama Sayyidina Abu Bakar. Setelah berdua dengan Sayyidina Abu Bakar, kelihatan sama iblis. Loh, kok lolos? Kok iso lolos wong iki? Iblis langsung ke temannya Abu Jahal. Mas Abu Jahal, iki nabi ku lolos. Ya apa iku? Para pemuda petang puluh mosok gak ketokan iki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung Abu Jahal ke rumahnya Nabi Muhammad. Itu masih ada nggak Muhammad di tempatnya? Diintip. Wih, ku ono guys selimut warna hijau. Ayo melepuh dibuka, ternyata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nabi Muhammad sudah keluar. Aina Muhammad? Di mana Muhammad? Katanya Abu Jahal. La adri. Memang nggak tahu. Karena Rasulullah tidak pernah menceritakan rencana, karena rencananya langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pengorbanan yang kedua dari Nabi Muhammad. Pengorbanan yang ketiga, naik ke Jabal Nur, Gunung Nur, yang lebih tinggi daripada Jabal Thur, yang di situ ada Gua Hira. Naiknya pakai jempol kaki. Subhanallah. Saya naik Jabal Thur, yang di situ ada Gua Hira ketika umrah tahun 2005, itu air 5 liter habis. Wah, sedang berhenti terus. Naiknya tuh 2 jam. Maka bagaimana Nabi Muhammad naiknya pakai ujung jempol kaki? Kenapa? Supaya tidak meninggalkan jejak. Karena kaum kafir Quraisy itu memiliki pencari jejak yang ulung. Itu pun masih ketahuan. Disusul sama pencari jejak, Rasulullah masuk ke gua. Nah, di gua ini, guanya agak menjorok ke bawah. Sayyidina Abu Bakar bilang, "Ya Rasulullah, jangan masuk dulu, biar aku bersihkan." Dibersihkan, lubang-lubang ditutup, ada lubang di bawah ditutup sama kaki Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Masuk, wahai Rasulullah. Karena capek, langsung tidur di paha Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ternyata lubang yang ditutupi sama kaki tadi ada ular. Ular itu memagut kaki Abu Bakar. Padahal kalau Anda pernah melihat film Upin dan Ipin, karena saya ngelihat ya, saya nemeni anak, terus dua anak wis kalah papa ya, remote dicekel ambil anak. Saya pernah lihat salah satu episode ada ular masuk, ya betul, opah itu mengingatkan jangan ada yang gerak. Jadi ular itu sampai melewati tubuh, dibiarkan, jangan ada yang gerak. Sebab apa? Kalau gerak dianggap ancaman oleh ular tersebut, akan dipagut oleh ular tadi. Sifatnya ular, dia tidak akan mengganggu kalau merasa tidak diganggu. Ini ular ini ada di lubangnya, di lubang tersebut kok tiba-tiba memagut kaki Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, karena ular tersebut tahu di lubang saya ini ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai binatang pun tahu ke Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad telah menyampaikan, "Ma min makhluqin fis samawati wal ardi illa wa ya'lamu anni Rasulullah ma khalal ins wal jin." Tidak ada satupun makhluk di langit dan bumi kecuali mereka tahu aku adalah utusan Allah Rasulullah, kecuali manusia dan jin. Kalau nggak dapat hidayah, nggak tahu kalau beliau adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dipagut sampai 3 kali. Pertama Sayyidina Abu Bakar itu kuat,
Sayyidina Abu Bakar ku wong Arab mangan kambing. Wah, nek kula jenengan mangan tempe. Ojo dipagut, dijilat ae wis mati kula sampean. Kaget dijilat ambil ulo. Iya. Karena memang terus terang saya paling suka tempe saya. Saya pernah 3 tahun belajar di Yaman tidak ketemu tempe. Haji tahun 99 mangan tempe tok wis. Sampai sing duwe restoran ngomong, "Beb, makan yang lain Beb gratis." Kak, aku redo ambek tempe kok. 3 tahun gak mangan tempe nak Yaman. Gak ono sing dodolan tempe ya nak Yaman. Subhanallah. Tapi dipagut 3 kali ular padang pasir yang jalani miring itu. Bisa. Tak kuat Sayyidina Abu Bakar Siddiq sampai menahan sakit itu sampai keluar air mata menetes di pipinya Nabi Muhammad. Kaget Nabi Muhammad. Ada apa Abu Bakar? Kakiku dipagut ular ya Rasulullah. Mana kakimu? Diludahi sama Nabi Muhammad. Tuh sembuh. Nek sampean sing idoni langsung mati. Gara-gara nggih akeh virus ini. Subhanallah. Pak corona sih ono nak kene ya. La ilaha illallah. Makanya disebutkan dalam Qomarun, qasidah Qomarun, wariqul Mustafa yashfil alila. Ludahnya Nabi Muhammad tuh bisa menyembuhkan penyakit. Wa ainu Qatadata khudha dalila. Matanya Qatadah ambil sebagai dalil. Sahabat Nabi namanya Qatadah di peperangan kena panah matanya. Matanya kena panah. Dicabut sama Qatadah, ambrol, motone ke ambrol. Dikembalikan lagi sama Qatadah, datang ke Nabi Muhammad, ya Rasulullah, mataku kena panah ya Rasulullah. Coba singkirkan tanganmu, diludahi sama Nabi Muhammad. Tuh, diusap, sembuh. Malah katanya mata yang diludahi sama Nabi Muhammad lebih terang dari mata yang enggak diludahi sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ojo wong loro moto sampean idoni bisa buta iku naudzubillah. Ojo dipadakno jenengan ambek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kabarnya ular tadi gimana? Padahal kan tadinya memagut kaki Sayyidina Abu Bakar, sudah terangkat kakinya Sayyidina Abu Bakar, ular tadi memandang wajah Nabi Muhammad, rindu sama Nabi Muhammad. Setelah memandang wajah Nabi Muhammad, tidak memagut lagi, kembali ke sarangnya. Subhanallah. Padahal Nabi Muhammad 3 hari loh di gua tersebut, 3 hari ular tadi tidak nyerang lagi. Kenapa? Sudah memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka guru saya Habib Omar mengingatkan kepada kita semua, wahai manusia, jangan sampai kalah sama ular. Ya, ular itu berusaha menghilangkan penghalang yang menghalanginya untuk bisa memandang wajah Nabi Muhammad. Maka sudah seharusnya kita bisa menghilangkan semua itu penghalang. Sebab sampai sekarang nggih sepurane kebanyakan yang hadir belum pernah mimpi Nabi. Betul? Ini ada penghalang. Apa yang menghalangi kita untuk mimpi Nabi Muhammad? Kita umatnya kok. Kita dirindukan sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu mengatakan beliau sangat rindu kepada ahbab, kekasih-kekasih Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berangan-angan, ya laitani qabaltu ahbabi. Seandainya aku bisa bertemu dengan kekasih-kekasihku. Yang disebut kekasih siapa oleh Nabi Muhammad? Orang yang beriman kepada Nabi Muhammad sebagaimana imannya para sahabat, cinta kepada Nabi Muhammad sebagaimana cintanya para sahabat. Disebut kekasih. Luar biasa ini. Rindu, ingin bertemu dengan kita. Berarti penghalangnya dari kita. Ini mari kita cari, opo sih sing menghalangiku padahal aku mangani luwe akeh toko sahabat. Pasti sahabat mangani setiti, kadang-kadang poso, betul. Kulon jenengan masya Allah sing fardu ain ping 3, durung sing fardu kifayah, durung sing sunnah muakkadah. Wong Indonesia mangan bakso rong mangkok durung mangan. Duh, rong mangkok iku jajan. Wong Indonesia iki nek mangan sego. Nggih. Subhanallah. Itu pencari jejak kaum kafir Quraisy saking pintere sampai di depan mulut gua tadi. Sayyidina Abu Bakar ngomong, ya Rasulullah, seandainya mereka rukuk wae, rukuk
ketok sikile kula jenengan iki ya Rasulullah. Rasulullah menenangkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Wahai Abu Bakar, bagaimana pendapatmu? Ada dua orang, Allah yang ketiga. Tenang, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah bersama kita. Subhanallah, sebelum mereka sampai, Allah Subhanahu wa taala langsung menciptakan sarang laba-laba di pintu, di mulut gua. Kemudian Allah juga menciptakan merpati yang mengerami telurnya juga di mulut gua, di depannya sarang laba-laba. Sehingga disebutkan dalam Burdah, dhannul ankabuta wa dhannul hamama ala khairil bariyati lam tansuj wa lam tahumi. Wiqayatullahi aghnat an mudha'afatin. Sarang laba-laba melindungi Nabi Muhammad, merpati mengerami telurnya melindungi Nabi Muhammad. Langsung perlindungan dari Allah yang lebih kuat daripada perlindungan berlapis-lapis. Kadang-kadang jenengan kalau lihat demo, ojo melok demo tapi ya delok tok wae ya. Ojo melok demo. Ya. Delok tok wae di berita-berita. Perlindungannya berlapis-lapis, jebol. Subhanallah. Karena perlindungannya manusia. Ini padahal sarang laba-laba dingenik notok wis hilang. Pencari jejak ngomong sama Abu Jahal, wahai Abu Jahal, sampai di sini berhenti jejaknya Muhammad dan Abu Bakar. Kalau mereka tidak masuk ke gua ini, mereka naik ke langit. Abu Jahal sambil ndelok wong iku ndelok mulut gua. Iki sarang laba-laba. Ono nak mulut gua iki. Umure luwe tuwek teko aku ambek kon. Nek Muhammad mlebu rusak iki sarang laba-laba. Wup, blok katanya Abu Jahal ya. Terus iki lho merpati lagi mengerami telurnya. Nek Muhammad mlebu, ojo lagi miber iki. Gak mungkin tetep khusyuk nak kono nggih. Subhanallah, sama ahli fikih disampaikan. Makanya kita haram membunuh merpati Mekah. Kenapa? Keturunan merpati yang melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3 hari di situ, luar biasa. Putrinya Sayyidina Abu Bakar yang namanya Asma itu yang tiap hari ngantarkan makanan sambil mengandung Sayyidatuna Asma, mengantarkan makanan sambil bawa kambing. Jadi seakan-akan mengembala kambing. Oh, mengembala kambing ini anaknya Abu Bakar. Sampai di atas ngantarkan makanan, kembali lagi juga untuk menutupi jejak. Subhanallah, Rasulullah itu keluar bulan Muharram, ya mungkin di ujung bulan Muharram. Kemudian Safar 12 Rabiul Awal baru sampai Madinah. Padahal perjalanan itu biasanya normalnya dicapai dalam 8 hari. Ini lebih dari sebulan. Karena menghindari kejaran kaum kafir Quraisy. Sampai ke Madinah disambut sama Hadroh. Nggih. Sambut sama Hadroh. Hadrone luwih gede teko Hadrohe. Hadroh mana ini? Riyadhun Nabawi. Iki putune iki. Cilik, hatrone kuwede. Tala'al badru alaina. Kau nak Nabi dari atas untanya ngomongnya bid'ah kon. Kau nak moro-moro saiki panjul ngomong bid'ah iki apa? Hadron ware bid'ah. Waduh, aliran ahlu bingung wal jamaah. Zaman Nabi wis ono, gak dilarang mbek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kono lewat maneh ono perkampungan Bani Najjar. Perkampungan Bani Najjar Madinah. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Betul. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Kakek beliau yang namanya Hashim ini menikah di Bani Najjar itu. Sehingga Bani Najjar itu masih keluarganya Nabi Muhammad SAW. Bani Najjar ngutus anak-anak perempuan kecil megang rebana kecil-kecil. Nahnu banatun min Bani Najjar, ya habbada Muhammadan minjar. Kami anak-anak perempuan dari Bani Najjar mengharapkan Nabi Muhammad tinggal bersama kami di Madinah.
Rasulullah mengatakan, wallah ya'lamu anni uhibbukum. Allah itu tahu aku cinta kepada kalian wahai Bani Najjar. Walakinnahu ma'mur, tapi ontaku diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyampe duduk di depan rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari, kemudian dibangunkan masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengorbanan. Nabi Muhammad juga ikut membangun masjid, ikut ngangkat batu. Nabi Muhammad juga tinggal selama berapa bulan di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Yang subhanallah, Abu Ayyub itu bilang, ya Rasulullah, engkau tinggal di tingkat atas, kami di tingkat bawah. Rasulullah mengatakan, tidak, saya ini banyak tamu, biar saya di bawah, kalian di atas. Sehingga Abu Ayyub Al-Ansari dan istrinya itu kalau lewat di kamar yang di bawahnya situ ada Nabi Muhammad, lewatnya dari samping, gak mau lewat di tengah, takut apa? Pas di atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adabnya luar biasa, menghormati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan berkat pengorbanan tadi, bagaimana Islam? Hanya 10 tahun Rasulullah di Madinah, berhasil Islam tersebar ke seluruh penjuru dunia. Bahkan pasukan yang di zamannya Nabi Muhammad berhasil memukul mundur pasukan Romawi. Jadi Nabi Muhammad itu di Madinah pernah ngutus 3.000 sahabat untuk perang bersama kaum Romawi di Mu'tah. Mu'tah itu Syam. Dulu Syam itu satu negara, sekarang menjadi 4 negara. Menjadi Yordania, Lebanon, Suria, Palestina. Kauno Israel, kauno. Israel itu negara maling itu ya. Nyolong nak Palestina Israel itu ya. Tapi memang ngono memang. Sudah sunnatullah subhanahu wa ta'ala. Bakal muncul engkau sing jenenge salah satu panglima Islam yang akan membebaskan Palestina dari Israel. Itu sudah mendekati kiamat kalau sudah gitu ya. Nah, sekarang Mu'tah itu ada di Yordan. Saya sudah ke sana. Saya lihat lapangan yang di situ medan perang. Rasulullah mengharap pasukan Romawi cuma 20.000, 30.000 cukup dihadapi 3.000. Ternyata pasukan Romawi 200.000. 3.000 ngelawan 200 Nek sampean ya apa Pak kira-kira Pak? Waduh wis, angkat tangan wis. Ngambil jurus langkah 1.000. Nggih. Melayu wis. 3.000 ngelawan 200.000 ya opo. Akhirnya rapat para sahabat karena sudah dibiasakan rapat sama Nabi Muhammad, mengambil keputusan, wes serang wae wes meneh, maju. Rasulullah sudah nyampaikan terjadi peperangan di Mu'tah Yordania. Rasulullah di Madinah cerita sekarang terjadi peperangan. Live streaming di hadapan Nabi Muhammad, tapi nggak gaya sinyal ya, langsung ini ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Terbunuh sekarang Zaid bin Haritha, terbunuh Ja'far bin Abi Thalib, terbunuh Abdullah bin Ruwahah. Kemudian istirahat sore. Dipilih Khalid ibnul Walid. Khalid ibnul Walid cuman merubah taktik perang. Yang kanan dirubah ke kiri, kiri dirubah ke kanan, belakang dirubah ke depan, depan dirubah ke belakang, nyerang besoknya. Kaum Romawi ngelihat itu, loh ini bukan yang saya hadapi kemarin. Yang kanan juga gitu, yang depan juga gitu. Waduh, berarti Islam dapat bala bantuan. Mundur. 200.000 lari tunggang langgang. Makanya ojo gelem dipuji film sampean iki. Dalam film pasukan Romawi itu selalu menang. Oke. Ternyata cuma dalam film toh. Gagah wah Melayu. Ngelawan 3.000 Melayu. Subhanallah. Inilah karena pasukan Islam itu kalau sudah perang, nek wis perang yo ojo gelem diprovokasi. Indonesia iki aman. Ojo ya. Ono ayo ngebom. Ojo wis, gawe mercon ae wis. Ya, engko nek posoan 17-an untuk niatnya memeriahkan tok nggih. Ojo melok-melok sing ngebom iku gak ono iku la ilaha illallah. Haram niku, dosa niku. Matine Detik Syahid, matine sangit. La ilaha illallah. Wong kula jenengan iki dilarang ambek Nabi, ganggu wong kafir iku dilarang. Barang siapa sing ganggu wong kafir sing gak ono masalah ambek Islam, katanya Nabi, berarti sudah mengganggu aku. Mengganggu Nabi loh.
Sampai ngebom koyo ngebom Nabi ya apa sih? Kok diwara jihad tuh kondi, tuh kok Hongkong. Titik jihad ku jahat jenenge iku. Nauzubillahi min dzalik. Kalau sudah betul-betul kayak kita lihat bagaimana 17 Agustus, sebelumnya itu bagaimana perjuangan-perjuangan, bagaimana Surabaya 45 10 November ketika akan diserang sama Inggris pakai bambu runcing toh maju, tapi ojo lali nak burine iku ono kiai. Nah, apa bambu runcing toh gak ndungone wirite para kiai gak bakal menang. Bung Tomo tuh datang ke para kiai, coba kami dikasih wirid karena ini Inggris senjatanya lengkap, darat, udara, laut, sedangkan senjata kami cuma sedikit. Wes warai para kiai apa? Wiridmu bismillahi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sisanya kami dan para santri. Wirid para kiai nak masjid, nak musola iki. Makanya katanya pengebom yang bawa bom dari udara itu Surabaya ini dibombardir. Kok gak hangus Surabaya? Ternyata Selat Madura ketok Surabaya ngebomin nak laut. Dikei wirid beralamat palsu itu ya, ayo ting-ting itu diwiriti mbek para kiai. Aja lali iki perjuangan para kiai, para ulama, para habaib ini luar biasa, memiliki nilai di dalam kemerdekaan. Coba dipikir dong, gaya akal kula jenengan bambu runcing lawan warai wong Madura, dordina mate disa. Nah, iki bahasa Inggrisnya metu saiki. Dordina mate dis. Sampean melayu nggak bambu runcing ditembak dor mate sampean. Betul. Tapi kena wirite para kiai, wah meskipun gaya apa wae bles mate Inggris. Bahkan jenderalnya mereka kena tembak mate. Subhanallah. Nah, yang dicari ketika berjuang justru mati di medan pertempuran, karena matinya dalam keadaan syahid. Itu yang dicari. Kalau sudah pas waktunya jihad, insya Allah Indonesia sekali merdeka tetap merdeka, insya Allah. Insya Allah tidak akan ada yang bisa menyerang negara kesatuan Republik Indonesia. Amin ya Rabbal alamin. Nah, inilah pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat sehingga membuahkan hasil. Tentang perekonomian, Rasulullah berhasil menjadikan Madinah itu sebagai pasar internasional. Karena di zamannya Nabi ada pedagang dari Syam yang berdagang di Madinah. Dan Nabi itu di zamannya Nabi masuk Madinah, perekonomian sudah dikuasai. Bahasa sudah dikuasai oleh kaum kafir. Itu mulai zamannya Nabi sudah ada. Di pasar Madinah, toko emas dari satu klan Yahudi namanya Bani Qunaiqa itu memiliki 80 toko emas. Belum Bani Nadir, belum Bani Quraidah. Banyak Yahudi waktu itu di Madinah. Nah, Nabi mengatakan kalau perekonomian dikuasai oleh mereka, maka umat Islam akan tercekik hutang sama mereka. Akan tercekik hutang. Maka Rasulullah bangun ini di tanah kosong, ini pasar Islam, umat Islam belanja sama orang Islam. Umat Islam belanja sama orang tuku banyu kayak ini. Betul. Iki banyune wong Islam. Ojo tuku banyu sing wis mereke macam-macam iku. Ada kaono ngomong ya. Ono iklane ada titik-titik kaono ono santri. Akeh banyune, pokoknya umat Islam punya produk Islam, kita beli produk Islam untuk menguatkan perekonomian Islam. Jadi bahasa perekonomian sudah dikuasai oleh kaum Yahudi ada di zamannya Nabi, tapi begitu Nabi membuka pasar Islam 3 tahun tok pasar Yahudi tutup, bangkrut. Subhanallah. Karena apa? Kebanyakan penghuni Madinah adalah orang kayak Indonesia, kebanyakan orang Indonesia adalah orang pertanyaannya kok sih kuat? Nah, iki jawabannya melok Nabi Muhammad SAW. Tuku nak warung-warung sekitar Romain jenengan luwe larang 1.000 sodako niatnya soda. Ojo tuku nak Maret saniki bulan apa? Agustus nak Maret sampean kada luar
Daluwarsa tuku nak Cak Agus ya. Tuku nak warung-warung sebelah omahe sampean. Luwe larang 1.000 2.000 niatno soda kau untuk pahala kula jenengan. Nggih. Sehingga perekonomian bisa sedikit demi sedikit dikuasai oleh orang seperti Nabi coba. Tapi Nabi berhasil menguasai perekonomian untuk umat Islam, bukan untuk dirinya. Subhanallah. Beliau rela berkorban. Beliau rela biar saya menderita asal umat mereka hidupnya senang. Maka mari hadirin hadirat, yang pertama pengorbanan dalam Islam. Kita korban tidur untuk bangun ojo subuh sing dikorbanno. Nggih. Kalau sudah waktunya Idul Adha korban, ojo korban perasaan to. Nggih. Korban dalam agama harus ada korban. Kita korbankan harta kita, nyumbang masjid, nyumbang acara koyok ngene. Iki pengorbanan. Nggih. Yang kedua, bagaimana kita menghilangkan penghalang yang membuat kita tidak bisa memandang wajah Nabi Muhammad SAW. Kalau kita nggak punya rasa rindu sama Nabi, kalah bi ulo mau. Kalah bi ulo kulon jenengan. Nggih. Ulo mau rindu nih kepada Nabi, begitu tahu ada Nabi di gua saya, langsung guru saya Habib Umar mengatakan, seandainya yang menghalangi bukan kakinya Abu Bakar, besi akan terus diterjang sama ular tadi meskipun sampai meregangkan nyawa. Karena ular tadi nggak punya akal, rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Maka mari kita hilangkan ini penghalang yang selama ini menghalangi kita untuk memandang wajah Nabi besar Muhammad SAW, juga memperbanyak sholawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan berkat acara pada malam hari ini, semua dosa kita, semua dosa orang yang kita cintai diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dan orang-orang yang kita cinta dijadikan sebagai hamba-hamba Allah yang beriman, yang bertakwa, yang saleh, salihah, yang mudah melaksanakan segala perintah Allah, mudah pula menjauhi larangan-larangan Allah. Semoga kita dan orang-orang yang kita cintai diberi taufik dan hidayah oleh Allah sehingga cinta taat, benci maksiat. Semoga kita dan semua orang yang kita cintai, terutama segenap pihak yang membantu acara pada malam hari ini, dikabulkan semua hajatnya oleh Allah, dimudahkan semua urusannya oleh Allah, diberi rezeki yang banyak, yang halal, yang barakah dari Allah, dipanjangkan umurnya di jalan taat kepada Allah, taat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya Allah, terimalah semboyan kami, negara kami Indonesia sekali merdeka tetap merdeka. Amin ya rabbal alamin. Dan kalau sudah sampai ajal kita dan orang kita cintai, semoga kita dan mereka dicabut nyawanya oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah. بجاه الوالد فاطمة أمن بحسن الخاتمة. يا الله يا الله بحسن الخاتمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين والعفو منكم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.